Hello Technolovers! Berbagai media massa luar negeri memberitakan potensi kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Media-media itu antara lain memakai hasil hitung cepat Litbang Harian Kompas sebagai acuan menyatakan keunggulan Prabowo Gibran. Hingga Rabu 14 Februari 2024 malam, dengan 84,45% data, hitung cepat Litbang Harian Kompas menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran. Sejumlah media asing membuat laporan langsung soal keunggulan pasangan nomor urut 2 tersebut. Laporan disiarkan secara langsung di televisi dan di laman internet oleh BBC, Al Jazeera, Channel News Asia, dan The Straits Times. Sementara media dari sejumlah negara menyiarkan beberapa laporan secara terpisah sampai Rabu malam. Lantas, seperti apa pemberitaan yang disoroti? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Masa lalu. Dari Amerika Serikat, majalah Time berbicara tentang masa lalu Prabowo. Majalah itu menyatakan bahwa dia pernah dilarang masuk AS karena dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Meskipun demikian, Associated Press atau AP menghubungkan Prabowo dengan pemerintahan Soeharto. AP mengklaim bahwa Prabowo lebih memposisikan diri sebagai penerus Joko Widodo daripada menantu Soeharto. Pilihan Prabowo untuk menggandeng Gibran, putra Jokowi, menjadi perhatian Voice of America atau VOA. Disebut sebagai bagian penting dari kemenangannya. Di tengah masa jabatan Jokowi, popularitasnya terus meningkat, menjadi perhatian VOA dan sejumlah media asing. Menurut pendukung Jokowi, pemerintahannya telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia. Faktor tambahan adalah transformasi Prabowo dari sosok agresif menjadi kakek yang ramah, yang juga aktif menggunakan media sosial. Mayoritas pemilih muda menerimanya karena pilihan kampanye itu. Dominasi dan popularitas. Prabowo berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan Jokowi. The New York Times berbicara tentang popularitas Jokowi dan berharap programnya dilanjutkan. Banyak proyek infrastruktur dan pemindahan ibu kota di Indonesia termasuk dalam program tersebut. Selain itu, Jokowi mendapat kritik karena campur tangannya dalam proses pencalonan Gibran. Dia dituduh membangun dinasti politik. Menurut Adrian Vickers, guru besar studi Asia Tenggara di Universitas Sydney, rencananya jelas untuk mendirikan dinasti Jokowi dan Gibran. Jokowi jelas menjadi modal bagi Prabowo untuk meraih suara generasi milenial. Konstitusi Indonesia melarang Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Pandangan internasional. Setidaknya ada 3 alasan mengapa media asing memperhatikan pemilu, kata Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia atau UII, Mas Duki. Pertama, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia adalah Indonesia, di belakang Amerika Serikat, India, dan Afrika Selatan. Kedua, fakta bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat di Indonesia dan memiliki populasi yang sangat beragam dan unik. Dan ketiga, fakta bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di Indonesia mungkin menunjukkan bahwa penduduknya memiliki kemampuan untuk menerapkan demokrasi. Status negara muslim juga menjadi perhatian Joseph Adi Prasetyo, mantan Ketua Dewan Pers. Selain itu, status Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN dan anggota G20 menarik perhatian pada pemilu. Tatanan global dan regional akan dipengaruhi oleh hasil pemilu Indonesia. Yosef percaya bahwa media asing tetap profesional dalam hal pemberitaan. Fakta bahwa Indonesia dan Filipina memiliki banyak hal yang mirip menarik perhatian media asing. Itu tentang politik dinasti. The New York Times antara lain memberikan perhatian khusus pada arti penting Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki kepentingan strategis yang meningkat bagi AS dan China. Indonesia berada di puncak rantai pasokan banyak perusahaan internasional karena menjadi salah satu produsen batu bara, minyak sawit, dan nikel terbesar di dunia. Masa depan dapat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di Indonesia. Demokrasi dianggap tidak sempurna oleh banyak orang, tetapi banyak orang di Indonesia yang menganggapnya sebagai cara hidup. Selama 30 tahun terakhir, pemilu dianggap bebas dan adil, dan tidak ada yang menginginkan kembalinya masa pemerintahan Soeharto. Jika Prabowo Gibran terpilih sebagai Presiden Wapres Republik Indonesia, The Guardian juga berbicara tentang masa depan Indonesia dan Australia. Australia disebutkan bergantung pada Indonesia untuk menjaga perdamaian di Asia Tenggara. Indonesia telah mempertahankan posisi non-blok dalam kebijakan luar negerinya dan berusaha menjalin hubungan dengan AS, Australia, dan China. Posisi ini diharapkan tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Prabowo.
Seluruh kampanye Prabowo didasarkan pada gagasan yang sama dan konsisten dengan kebijakan Jokowi. Satu-satunya hal yang mungkin berbeda adalah kepribadian Prabowo yang sangat berbeda dengan Jokowi. Ini dapat menunjukkan bahwa menangani masalah ini akan menjadi lebih sulit bagi mitra asing. Dia mungkin tidak menyukai umpan balik dan mudah berubah. Justin Hastings, Guru Besar Departemen Pemerintahan dan Hubungan Internasional Universitas Sydney, menyatakan bahwa Australia perlu memahami cara menghadapinya. Harian tersebut juga menyinggung tentang kekhawatiran akan masa lalu Prabowo terkait dugaan pelanggaran HAM. Prabowo yang dipecat dari militer dituduh terlibat dalam penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis pro-demokrasi pada tahun 1990-an, serta pelanggaran HAM di Papua dan Timur Leste. Masalah bagaimana cara menghadapinya ini menjadi hal yang rumit bagi mitra-mitra asing Indonesia. Prabowo dilarang bepergian ke AS meski larangan ini dibatalkan setelah menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2019. Negara asing tunda ucapkan selamat ke Prabowo, masa depan demokrasi jadi sorotan. Pemilu di Indonesia mendapat pujian dari banyak negara. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan cepat, belum ada yang menyatakan kemenangan Prabowo Subianto. Sejumlah orang berfokus pada masa depan demokrasi Indonesia karena kemenangan Prabowo. Pada hari Kamis, 15 Februari 2024, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, mengucapkan selamat. Di media sosial, dia menulis, "Selamat kepada masyarakat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi terbesar, #Pemilu 2024. Saya juga ucapkan selamat kepada ratusan ribu kandidat yang berkampanye di seluruh Nusantara." Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, juga mengucapkan selamat secara tertulis. "Kami mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas partisipasi yang tinggi dalam pemilu kemarin. Pemungutan suara ini merupakan bukti ketangguhan dan kekuatan komitmen masyarakat Indonesia terhadap proses demokrasi serta lembaga-lembaga pemilihan umum." Demikian pernyataan tertulis Deplu AS. Miller mengatakan AS menanti pengumuman hasil pemilu dari KPU. "Kami berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih dan pemerintah Indonesia berikutnya, serta lembaga-lembaga legislatif, untuk mewujudkan prioritas bersama yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara, termasuk mengatasi perubahan iklim, memastikan kawasan Indo-Pasifik yang makmur dan aman, dan menjaga stabilitas internasional." Lanjut pernyataan itu, Jeremy dan Miller belum memberi selamat kepada Prabowo. Berbagai perwakilan negara asing juga belum menyampaikan pendapat soal pemilu Indonesia. Akan seperti apa ya kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.